saudara-saudara dikasih Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema kita hari ini menjaga kualitas hati. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk berpikir dan bertindak dengan benar dan tepat. Yesus menekankan bahwa yang lebih penting itu kualitas hati dan batin kita yang bersih, bukan persoalan apakah makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu haram atau tidak. Rupanya masalah aturan haram dan halal ini sudah lama sekali dalam masyarakat Yahudi. Aturan itu bahkan dianggap sakral karena berasal dari Allah. Namun, Yesus meluruskan pemahaman tentang haram dan halal ini. Bagi Yesus, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik adanya. Baginya, segala makanan yang kita makan itu tidak membuat kita berdosa karena makanan itu haram. Dosa adalah sesuatu yang datang dari dalam hati dan pikiran manusia yang jahat, bukan akibat makanan atau minum sesuatu yang haram. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Membangun kekuatan iman dan moral dalam hati dan batin akan menjadi benteng yang kokoh dalam setiap pribadi. Apapun yang terjadi di dunia ini, dengan segala iming-iming yang ditawarkan kepada manusia, tak akan mampu menggoyahkan iman dan moralitas orang-orang yang memiliki kekuatan dari dalam dirinya. Dalam arti itulah firman Tuhan kita pahami. Jadi, masalah haram dan halal jangan terpaku pada hal-hal jasmani semata. Sementara hati dan batin yang menjadi sumber pokoknya terabaikan. Akan rapuhlah pribadi manusia kalau hanya membangun benteng fisik saja, sedangkan iman dan moralitasnya terpuruk. Saudara terkasih, sabda Yesus mengingatkan kita betapa pentingnya merawat hati kita. Kalau bangunan fisik demikian kita perhatikan, apalagi bangunan rohani, yakni hati kita sendiri. Kita perlu secara rutin memeriksa hati kita dalam keheningan dan refleksi. Di dalamnya kita berbicara dengan diri kita sendiri.
Kita mengenali kebaikan apa saja yang bertumbuh, berkembang, supaya kita dapat merawatnya. Kita perlu juga menyelidiki dosa apa saja yang telah kita lakukan agar kita memohon pengampunan dosa. Dengan demikian, semakin hari hati kita semakin bersih dan bebas dari dosa. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang terkasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.